satu ayat pun dalam Al-Quran yang bertentangan dengan ayat-ayat yang lainnya, karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian tidak memperhatikan Al-Quran? Seandainya Al-Quran datang dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Niscaya kalian akan mendapati banyaknya pertentangan di dalamnya. Sehingga tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang bertentangan dengan ayat-ayat yang lainnya. Apabila ada seorang muslim, dia mendapati ada satu ayat yang zahirnya bertentangan dengan ayat-ayat yang lainnya, maka dia harus memahami ayat tersebut berdasarkan konteksnya yang sesuai. Di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rahman pada ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fayawma idzin la yus'alu an dambihi insu wala jan." Pada hari itu, pada hari kiamat, mereka tidak ditanya, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Ayat yang mulia ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, secara zahir tampak bertentangan dengan ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Hijr pada ayat yang ke-92 dan ke-93. Allah berfirman, "Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka demi Rabbmu, lanas'alannahum ajma'in, kalian semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amma kanu ya'malun, tentang apa yang telah kalian lakukan ketika di dunia. Maka kita harus memahami dua ayat yang mulia ini dengan konteksnya yang benar, sehingga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan kaidah yang ke-12 di dalam tafsir Al-Quran, dalam kitab beliau Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah bi Tafsiril Quran. Beliau menyebutkan di kaidah yang ke-12 agar seorang tidak bingung dalam memahami ayat-ayat yang zahirnya tampak bertentangan, padahal sejatinya dia tidak bertentangan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam Al-Qawaidul Hisannya, beliau mengatakan, al-ayatul Qur'aniyah allati zahiruha tadadu yajibu hamlu kulli naw'in minha ala halin bihasabi ma yaliku wa yunasibul maqam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ayat-ayat Al-Quran yang zahirnya tampak bertentangan, maka yajibu hamlu kulli naw'in minha, maka ayat-ayat itu harus dibawa ala halin bihasabi ma yaliku wa yunasibul maqam, dalam konteksnya yang sesuai. Sehingga para ulama-ulama tafsir menjelaskan dalam kitab tafsir-tafsir mereka bahwa yang dimaksud tentang pertanyaan yang dinafikan di dalam surat Ar-Rahman pada ayat yang ke-39, "Fayawma idzin la yus'alu an dambihi insu wala jan." Pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Pertanyaan yang dimaksudkan dalam ayat yang mulia ini adalah pertanyaan yang bersifat meminta berita. Allah tidak membutuhkan berita dari makhluknya, karena pengetahuan Allah yang sempurna meliputi seluruh makhluk-makhluknya. Allah tahu yang lahir dan yang batin,
Allah tahu yang nyata dan yang samar. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tidak perlu bertanya tentang dosa-dosa mereka, karena Allah Maha mengetahui segalanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang ayat tadi, surat Ar-Rahman pada ayat yang ke-39, maka Allah melanjutkan dengan firman selanjutnya, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang durhaka diketahui, dikenal dengan tanda di wajah-wajah mereka. Fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Kemudian mereka akan dipegang, akan dilipat antara ubun-ubun yang merupakan puncak yang tertinggi di badan mereka dengan aqdam, dengan telapak kaki yang terendah. Akan dikumpulkan antara ubun-ubun dengan telapak kaki dan mereka dilemparkan ke dalam neraka. Apa kata Al-Hasan ibnu Abil Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang tokoh tabi'in di Basrah yang wafat tahun 110 Hijriah. Ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan, bisawadil wujuh wa zarakil a'yun. Mereka para pelaku dosa tidak perlu menceritakan dosa-dosa mereka, karena mereka telah diketahui dengan hitamnya wajah-wajah mereka. Wa zarakil a'yun, dan birunya mata-mata mereka. Apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa jahannama mathwal lil mutakabbirin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Az-Zumar pada ayat yang ke-60. Allah menyatakan, pada hari kiamat kalian akan melihat orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhuhum muswaddah, wajah-wajah mereka hitam. Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Bukankah neraka jahanam adalah tempat kembali bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, yauma yunfakhu fis suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Dalam surat At-Taha ayat 102 Allah mengatakan, ketika hari ditiupkannya sangkakala, wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa, dan akan digiring al-mujrimin, para pelaku-pelaku dosa pada hari itu, zurqan, dalam kondisi mata mereka biru dan muram. Maka ini menunjukkan bahwasanya pertanyaan yang dinafikan adalah pertanyaan yang sifatnya pemberitaan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu segalanya, bahkan Allah tahu dosa-dosa para hambanya. Adapun as-su'alul muthbit, pertanyaan yang ditetapkan, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr pada ayat yang 92-93 tadi, fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun, maka demi Rabbmu mereka semuanya pasti ditanya tentang apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. As-su'alul muthbit, pertanyaan yang ditetapkan di sini, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, adalah pertanyaan yang sifatnya adalah untuk pencelaan, untuk siksaan, dan untuk meminta pertanggungjawaban. Allah tanya bukan karena Allah tidak tahu, tapi untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Sehingga para ulama-ulama kita, berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita sebutkan, mereka berijma, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya jin yang mukmin akan dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana jin yang kafir
akan dimasukkan ke dalam neraka. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nari. Kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kalian ke dalam neraka bersama umat-umat sebelum kalian, minal jinni wal insi finnar, di kalangan jin, di kalangan manusia masuk ke dalam neraka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya, ketika kita bisa mengetahui konteks pembicaraannya yang sesuai dengan ayat-ayat tersebut yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan bahwa orang-orang pelaku dosa tidak perlu menceritakan dosa-dosa mereka, seandainya mereka ditanya pun itu untuk meminta pertanggungjawaban, untuk penegasan, celaan, bahkan siksaan untuk mereka, yang Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui semuanya. Maka setelah menyebutkan ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Rabb manakah yang kalian dustakan wahai jin dan manusia? Ketika ada sebagian manusia, ada sebagian jin yang tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka, mereka langsung dilemparkan ke dalam neraka. Setelah melalui proses hisab, setelah melalui penanyaan, selalu melalui proses penghisaban, maka ada orang-orang yang diselamatkan, dan itu merupakan kenikmatan yang besar. Dan ayat yang mulia ini, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman sebanyak 31 kali. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Jalalain, bahwasanya disebut dengan jumlah yang sangat banyak, penegasan tentang nikmat sekaligus ancaman bagi orang-orang yang mengkufurinya. Suatu ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma mengkisahkan, dia mengatakan dalam Sunan At-Tirmidzi, yang hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada para sahabatnya. Faqara'a alaihim surat Ar-Rahman min awwaliha ila akhiriha fasakatu. Beliau bacakan kepada para sahabat surat Ar-Rahman dari sejak awalnya sampai pada akhirnya. Dan surat itu terdiri dari 78 ayat. Fasakatu, dan semua sahabat terdiam. Apa kata Nabi SAW melihat sahabatnya diam ketika dibacakan surat yang mulia itu? Beliau mengatakan, faqala laqad qara'tuha alal jinni lailatal jinni fakanu ahsana mardudan minkum. Kata Nabi SAW, sungguh aku telah bacakan surat ini kepada bangsa jin di malam jin belajar kepadaku, dan ternyata mereka ahsana mardudan minkum, jawaban mereka jauh lebih baik daripada jawaban kalian. Kuntu kullama ataitu ala qawlihi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, setiap aku sampai di ayat ini, ayat yang menyebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, qalu, mereka semua mengatakan, la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Kata bangsa jin,
Tidak ada sedikit pun dari nikmat-Mu wahai Rabb kami yang kami dustakan, dan segala pujian hanya untuk-Mu. Semoga dengan menyimak ayat-ayat yang mulia ini kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita semuanya yang bisa membimbing kita di kehidupan dunia, menyelamatkan kita di kehidupan akhirat kelak dari neraka yang menyala-nyala, dan bisa memasukkan kita semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداء وأعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.